Tuhan. Tema bulanan kita masuk yang baru ini adalah living selflessly. Coba bisa nggak ngomong bareng-bareng 2, 3. Living selflessly. Artinya secara sederhana adalah hidup yang tidak mementingkan diri sendiri. Hidup yang tidak mementingkan diri sendiri. Hari ini saudara, kalau saudara sadar atau tidak sadar, kita hidup di tengah dunia yang sangat-sangat amat mementingkan diri sendiri. Everybody hari ini lagi ada yang namanya di survival mode. Ya, semua mikirin diri sendiri bagaimana kita bisa survive. Semua berjuang, berusaha, melakukan apa saja untuk bisa memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi masing-masing. Yang penting ya bahasanya anak-anak KGC kita waktu mereka sharing, aku, dan aku. Ya. Tapi sore hari ini saudara, berangkat dari firman Tuhan di 1 Yohanes 3 ayat 16, ini ayat bulanan kita. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah Bapak Ibu, hari ini dunia mengukur segala sesuatu itu dengan apa yang kita terima. Bukan apa yang kita bisa beri. Perhitungan kita, penilaian kita, langkah kita itu dipertimbangkan apa yang saya terima, apa yang saya dapat. Untungnya apa buat saya? Kalau nggak ada untungnya nggak mau. Kayak tadi saya bilang survival mode. Jadi bagaimana bisa dalam keadaan yang seperti ini memikirkan hidup untuk orang lain. Tidak mementingkan diri sendiri. Namun sore hari ini kita akan belajar Bapak Ibu bahwa cara kerja Allah, cara kerja Tuhan itu bertentangan dengan paradigma dunia. Yaitu kasih yang sejati adalah kasih yang rela berkorban. Kasih yang hidup dengan tidak mementingkan diri sendiri. Pertanyaannya nomor 1. Mengapa kita harus hidup tanpa mementingkan diri sendiri? Ya jawabannya sangat simpel Bapak Ibu. Kehidupan kita di dunia ini tujuannya hanya satu. Yaitu keserupaan dengan Kristus. Tujuan hidup kita adalah keserupaan dengan Kristus. Semakin kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, karakter Kristus itu ada di dalam hidup kita. Maka dari itu, mengapa kita harus hidup living selflessness? Supaya kita mengikuti contoh teladan Yesus. Bahwa kasih sejati ditunjukkan melalui pengorbanan. Ternyata ikut Tuhan itu bukan tentang berapa banyak kita dapat. Berapa banyak kita mau terima. Tapi berapa banyak kita mau memberi. Berapa banyak kita mau melayani. Tuhan Yesus secara jelas dia bilang, aku datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Yesus menyerahkan nyawanya bukan karena kita pantas, Bapak Ibu. Bukan karena kita deserve yang namanya pengorbanan Tuhan. Enggak, tetapi karena kasihnya yang sempurna. Dia bukan memiliki kasih, tapi dia adalah kasih. Kasih bukan sekedar kata-kata atau perasaan. Kasih sejati memerlukan tindakan nyata. Bilang sama kiri kanannya, perlu tindakan nyata. Bahkan sampai titik mau berkorban. Hidup tanpa mementingkan diri sendiri berarti siap untuk mengesampingkan kenyamanan demi kebaikan orang lain. Sekali lagi nih, menyampingkan kenyamanan diri sendiri untuk mau melayani sesama, untuk kebaikan orang lain. Saya tahu beberapa saudara mungkin ya, saya bersyukur saudara hampir semua terlibat dalam banyak hal kegiatan pelayanan di gereja ini.
Saya tahu juga persis saudara itu bukan pengangguran. Saudara bukan orang yang santai-santai di rumah. Banyak dari saudara yang bekerja, ya, sampai larut malam mungkin. Bekerja sampai lelah, terlalu fisikal kerjanya, ya. Tapi saya bersyukur jemaat banyak yang masih mau terlibat dibaca firman setiap hari jam 5.30. Nah, ini saya ambil lagi nih yang bagian pengumuman, ya. Di doa pagi yang jam 5 saudara. BTS, Impact, online maupun onsite saudara. Luar biasa saudara. Dan itu sebenarnya bertujuan atau membuktikan bahwa saudara mau, ya, hidup selflessness. Tidak mementingkan diri sendiri. Nah, pertanyaan yang kedua Bapak Ibu. Bagaimana memulai hidup selflessly? Selflessness lagi. Ya, bagaimana kita memulai hidup selflessly, tidak mementingkan diri sendiri? Yang pertama, mulai dari hati yang tulus. Bilang sama kiri kanan, bilang sama diri sendiri, 2, 3 tulus. 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 Ini yang sulit dicari dari kebanyakan orang di luar Tuhan, saudara. Nah, kita berharap anak-anak Tuhan itu hatinya tuh tulus. Kita baca ya, Filipi 2 ayat 2 sampai yang keempat. Mudah-mudahan kebaca. 2, 3. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu apa? Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Tunggu sampai sini dulu aja ya. Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Kita harus memiliki hati yang tulus, saudara. Kalau kita mau jadi berkat buat orang lain, hati kita ini harus tulus. Ya. Bisa dalam berkomunitas tentunya bisa sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tujuannya tentunya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Tujuan yang kedua memperlebar, memperluas kerajaan Allah. Dan ini yang penting. Tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Kalau dalam berkomunitas ada terselubung kepentingan sendiri atau mencari pujian, saudara. Saudara akan capek, saudara akan lelah, saudara pasti bisa frustrasi dan saudara kecewa. Yang ada, saudara bukan semakin semangat ikut Tuhan. Kalau punya motivasi yang salah, percayalah, saudara berhenti pasti di tengah jalan. Makanya basicnya mengapa kita harus, bagaimana caranya kita bisa hidup selflessly, tidak memikirkan diri sendiri. Pertama kita harus membenarkan motivasi kita. Minta Tuhan, Tuhan ubah hatiku Tuhan. Hatiku yang punya motivasi yang salah, Tuhan ubahkan aku. Aku mau jadi anak Tuhan yang taat sama perintah Tuhan. Aku mau jadi anak Tuhan yang memiliki hati seorang murid. Yang teachable, yang mau dibentuk, yang mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Yang berikutnya ayat 4. Dan, lanjutin dulu tadi pujian yang sia-sia. Sebaliknya apa nih? Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Pertanyaannya sebenarnya untuk anak Tuhan begini, kalau bangun pagi. Ketika kita berdoa tentunya kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Ya, bangun tidur pagi-pagi jangan langsung mengeluh ya. Aduh, harus kerja lagi. Aduh, capek. Aduh, harus urus rumah lagi. Aduh, harus bersih-bersih lagi. Jangan saudara, loyo hidup saudara nanti.
bangun tidur biasakan mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan yang baik, bahkan bangun hidupmu dengan firman Tuhan. Ya. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu dibangun dalam hidup kita. Katakan apa kata Tuhan tentang hidup kita. Jangan mengeluh. Ya. Lalu pertanyaannya kalau pagi hari setelah mengucap syukur, saudara harus berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, hari ini apa yang saya bisa lakukan untuk orang lain? Coba jujur, siapa yang pernah berdoa seperti itu? Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain? Atau kita berdoanya, Tuhan saya butuh ini, butuh itu, butuh ini, lindungi saya. Perjalanan pergi dan pulang, tempat kerja tidak terjadi kecelakaan dalam nama Yesus, amin. Atau doa yang berikutnya, Tuhan berkati makanan ini, sucikan, kuduskan, menjadi kekuatan bagi tubuh kami, amin. Nah saudara, di doa pagi hari Rabu kita melatih hidup kita untuk kita mendoakan orang lain. Kalau saudara belum bisa melakukan apapun, at least yang bisa kita lakukan adalah berdoa bagi orang lain. Taruh dulu orang lain dalam pikiran kita, doakan dia. Kalau kita tahu ada teman kita yang lagi jatuh dalam dosa, bawa dia dalam doa saudara. Kalau saudara tahu ada teman saudara yang dalam sakit penyakit, bawa mereka dalam doa pribadi saudara. Sebagai anak Tuhan yang mau belajar hidup selflessly, tidak memikirkan diri sendiri, yang pertama punya hati yang tulus. Bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain hari ini. Amin. Saudara mau belajar? Rubah doa saudara? Amin. Hidup paradigma Tuhan bukan tentang apa yang kita terima, tapi tentang apa yang kita beri. Amin. Yang kedua saudara, bagaimana memulai hidup selflessly? Yang kedua, tertanam dan melatih tindakan nyata di komunitas kecil. Atau yang kita kenal di gereja kita impact. Ada BTS, Bible Talk 1 jam saja, ada impact. Hero, betul. Kalau ya hero bapak-bapak, BTS ibu-ibu, impact umum ya. Tertanam dan melatih tindakan nyata di komunitas kecil. Ketika saudara memulai dengan hati yang tulus, Tuhan ubahkan hatiku, mungkin saudara bingung nih mau mulai dari mana. Makanya tadi saya ajar saudara mulai dari doa. Nah, di mana tempat saudara bisa mempraktekkan bertindak dalam tindakan nyata, yaitu ada di komunitas. Ya, tanpa komunitas saudara nggak ada tempat praktek. Semua firman cuma jadi knowledge. Kalau terlalu banyak knowledge, orang cenderung bisa sombong, saudara. Firman itu bukan hanya untuk ketahui saja, tapi untuk dipraktekkan. Dan saudara harus praktek di komunitas kecil. Jangan pernah anggap enteng komunitas kecil, saudara. Jangan pernah, saudara. Saya justru banyak diberkati lewat impact. Dengar dari kesaksian banyak orang. Dengar bagaimana Tuhan menolong hal-hal yang mustahil kelihatannya. Tapi Tuhan tolong. Kita banyak mendengar saudara. Kesaksian-kesaksian yang luar biasa di doa pagi. Baru kita doain 2 minggu lalu orangnya kena cancer. Setelah 2 minggu kemudian, pastor udah pindahin ke kolom pemulihan karena udah dinyatakan free cancer. Bayangin saudara. Mujizat Tuhan masih terjadi saudara. Amin. Jangan pernah kita anggap sepele doa-doa kita, mungkin online, lewat Zoom. Tapi itu bisa menjangkau di mana-mana saudara. Impact kita, ada yang dari Indonesia, ada yang dari, ya tentunya di Indonesia itu ada yang dari Bandung, ada yang dari Tasik. Sekarang ketambahan ada yang dari Arizona saudara. Luar biasa saudara. Amin. Tuhan mau setiap kita bisa mempraktekkan kasih Tuhan itu lewat tindakan nyata di komunitas kecil. Tertanam dulu. Saudara tertanam dulu. Penting untuk kita ini tertanam saudara. Kurang baik menurut saya. Kalau bergereja itu pindah sana, pindah sini. Ngikutin pembicara-pembicara yang bagus. Saudara. Kurang baik.
saudara nggak bisa dibentuk di situ. Saudara nggak bisa digesek. Saya bukan bilang saudara nggak boleh ya jalan-jalan, silahkan saudara. Tapi saudara harus punya rumah, tempat di mana saudara tertanam. Di situ saudara bisa ngelihat karakter asli dari temanmu. Di situ saudara bisa mungkin mengalami yang namanya disakiti sama orang. Sehingga firman Tuhan itu digenapi. Setiap anak Tuhan ya yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu seperti pohon di tepi aliran sungai yang berbuah tepat pada musimnya. Kapan musim untuk mengampuni? Saat kita disakiti saudara. Kalau saudara nggak tertanam dalam satu komunitas, mencelak-mencelok sana sini saudara, saya kurang yakin. Tersinggung dikit saudara pindah. Tersinggung sedikit, gimana karakter kita mau diubahkan seperti Kristus. Pilihan ada di tangan saudara. Ya, tapi komunitas itu sangat penting buat saudara dan saya kalau saudara mau bertumbuh. Amin. Firman Tuhan, Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi apa ini saudara? Undangan? Hah? Memenuhi hukum Kristus. Gaya hidup saling tolong menolong, menanggung beban sesama itu hukum. Itulah kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan. Ingat, rock itu bukan organisasi. Rock bukan gedungnya. Rock itu saudara dan saya. Kemanapun saudara pergi, saudara tetap rock. Maksudnya apa? Representative of Christ Kingdom. Saudara merepresentasikan kerajaan Allah. Dimanapun saudara berada, di tempat pekerjaanmu, di sekolahmu, ya, di keluargamu, itu nomor satu. Ya, jangan cuma hebat di dalam gereja, tapi di rumah saudara nggak jadi berkat. Jangan saudara, mulai dari rumah. Bertolong-tolonglah menanggung hal-hal yang nyata nih ya, saya mau simple-simple aja. Apa yang bisa kita lakukan? Menyapa orang yang baru pertama kali hadir. Jangan sombong-sombong, jangan murah senyum saudara ya. Disapa orang yang baru pertama kali datang ya. Apa yang bisa saudara lakukan di komunitas? Menawarkan tumpangan atau bantuan atau penjemputan. Saudara tahu sendiri, enggak semua kita punya driver license, rumahnya mungkin jauh-jauh. Kalau ada yang sejalan, tawarin, mau nggak dijemput? Ya. Kamu saya dengar mau pindahannya, apa yang bisa kita bantu? Ya, bapak-bapak hero biasanya udah cukup cepat. Kalau kita tahu ada yang mau pindahan, pasti kita langsung hubungi. Kecuali kita nggak tahu. Minta maaf kalau nggak tahu saudara ya. Bisa mengunjungi orang yang sakit. Banyak saudara yang bisa kita lakukan di komunitas. Jadi bukan ngambek ya. Aduh saya nggak dicari, aduh saya nggak didoain, aduh saya nggak ini. Bukan saudara. Tapi kita yang aktif tentang memberi, itu paradigma kerajaan Allah. Bukan apa yang kita terima, tapi apa yang kita beri. Membagikan waktu, perhatian, bahkan uang. Kalau saudara tahu, saudara berlebih, dan saudara tahu ada saudara kita yang membutuhkan, kasih saudara. Jangan pinjemin. Kasih saudara. Tapi juga supaya balance, saya mau setiap kita punya cara pikir yang sama. Kalau ada orang yang datang kepada saudara mau pinjam uang, ya saya nggak ajarin saudara untuk saling pinjam meminjamin uang di dalam gereja. Ya itu nggak sesuai dengan firman Allah. Tapi saya mau ajar saudara beri sesuai dengan kemampuanmu. Supaya jangan ada perkelahian di dalam gereja saudara. Ya, karena janji firman Tuhan adalah kepada anak-anak Tuhan tidak akan dibiarkan sampai meminta-minta. Jaminan Tuhan adalah mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Amin. Ada ayat selanjutnya, seterusnya. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri,
maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. Dan bukan melihat keadaan siapa? Orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Di dalam komunitas, saudara, ini salah satu aturannya dalam komunitas. Jangan kepo. Saudara, di sini nggak ada yang kepo. Nggak ada. Hah? Nggak ada, iya. Setuju Felix, nggak ada di sini yang kepo. Jangan kepo, saudara. Kepo boleh, tapi dengan tujuan yang baik. Kalau kepo cuma untuk gosip, cuma untuk ngomong, komunitas nanti nggak sehat. Amin. Berkomunitas, saudara harus atas dasarnya kasih. Itu dulu. Kasih. Disuruh di sini menguji pekerjaannya sendiri. Kita juga harus sadar, saya juga masih banyak kekurangan, kelemahan. Ngapain ngurusin kekurangan, kelemahan orang lain. Oh tapi kalau dia aja begitu, ya saya juga boleh begitu. Itu namanya bodoh sendiri. Keputusan ada di tangan kita. Kalau orang lain salah, terus kita tiru, pakai alasan, oh dia juga boleh. Ya namanya salah sendiri, saudara. Jangan mau ikut-ikutan kalau ada yang salah. Enak pastor, dia itu mungkin bohong di sini pastor, tapi dapat cuannya banyak. Saya mau ikutin, jangan kompromi. Saudara, berkat udah Tuhan yang atur. Jangan kompromi sama yang begitu-begitu, saudara. Udahlah, uji diri sendiri, ya. Bahkan di sini diizinkan Tuhan untuk bermegah, melihat keadaannya sendiri. Bukan diomong-omongin keluar, saya udah begini loh, saya udah begitu. Bukan, saudara. Udah bermegah aja sendiri. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini aku masih boleh setia. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini saya masih tidak undur dari pelayanan. Mengucap syukur aja sendiri. Kalau udah diomong-omongin apa yang saya buat, saya ini sombong, saudara. Bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Nah saya perlu bantuan nih Bapak Ibu. Saya mau kasih peragaan bagaimana pentingnya komunitas. Coba, ini terang sekali saya nggak bisa lihat siapa aja yang ada di sini. Saya minta tolong Bro Doni, boleh maju ke depan Bro Doni. Pak Indra, boleh maju ke depan Pak Indra. Lalu ini ada dua anak muda kita nih, Frisco sama Matthew, boleh maju ke depan. Ya, ini kita mau peragaan bagaimana pentingnya, apa pentingnya komunitas, saudara. Di bawah aja, di bawah sini. Nanti boleh naik ke atas, tapi di bawah dulu, di depan sini. Oke. Oke, saudara. Sini kumpul. Sombong amat ini. Frisco, Matthew, sini Frisco, Matthew. Just kidding ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ketahuilah keadaan kita ini kan gak selalu kuat ya. Kita gak selalu kuat. Nah, kita ini begitu menginjakkan kaki keluar dari gereja, ya, kita berjalan sendiri. Nah bayangkan saudara yang cuma ikut ke gereja seminggu sekali, bahkan kadang sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Ya terserah lah, pokoknya saudara tidak terlibat dalam komunitas. Apa yang terjadi? Ya, boleh kumpul, bikin lingkaran di sini, depan sini madep ke saya. Iya, madep ke saya. Sini, maju lagi, saya nggak gigit. Sini, oke. Semuanya pegang tangan saya please, pegang. Nah saudara, kalau saya berjalan sendiri nih, saya merasa kuat, saya merasa nggak perlu komunitas. Lalu saya pikir, oh saya bisa jadi berkat bagi teman-teman. Saya bisa bawa teman-teman saya ini yang gak kenal Tuhan datang ke dalam gereja. Ini yang terjadi. Coba ya, saya angkat saudara berempat ke atas. Gak bisa, coba sekarang saudara yang tarik saya. Iya. Akan lebih mudah saya jatuh daripada saya bawa mereka. Makanya jangan anggap
bisa sendiri. Saudara butuh komunitas. Tapi sekarang dibalik Bapak Ibu di atas. Bapak Ibu, Bapak-bapak, adik-adik di atas. Ayo di atas, di atas. Naik ke atas, naik ke atas. Oke. Saya jemaat Gereja Rock keluar dari tempat ini, saya sendiri ya. Tapi saya mulai terlibat di komunitas. Ya, saya mulai terlibat di komunitas. Lalu satu hari saya mengalami keterpurukan, kelemahan, saya mengalami kejatuhan. Lalu saya nggak tahu mesti bagaimana. Tapi saya ingat, saya punya impact, saya punya hero. Apa yang terjadi saudara? Sini, pegang lagi. Coba angkat saya ke atas Bapak Ibu. Gampang sekali saudara. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu lagi, adik-adik semua. Ya, ini contoh sederhana aja. Betapa pentingnya komunitas. Saudara at least punya seseorang untuk saudara telepon. Saya ada saudara jemaat. Makanya saya tuh gak mau kelihatan kayak rohani-rohani banget saudara. Nanti bikin jarak saya sama Bapak Ibu semua. Ada yang panggil saya nama, saya gak tersinggung. Beneran. Ada yang panggil adek. Beberapa saudara saya panggil Koko. Ya, saya nggak terlalu penting itu saudara buat saya. Ada jemaat Tuhan di tempat ini kalau telepon ke saya, pastor, hari ini saya nonton porno. Ada saudara. Dan itu yang saya mau, culture yang terjadi di negara ini lagi. Di gereja kita culture keterbukaan. Saudara nyaman untuk cerita, pastor saya udah begini, pastor saya menyesal. Doakan, saya doakan. Pastor, saya baru berantem sama istri. Saya doakan saudara. Ini culture yang sehat. Di gereja itu bukan tempatnya orang suci bos. Katanya gitu. Di gereja ini tempatnya orang yang butuh Tuhan. Itu dulu. Saya pun butuh Tuhan saudara. Saya nggak sempurna. Jauh dari sempurna. Istri saya sama, jauh dari sempurna. Tapi kita semua kumpulan orang-orang yang butuh Tuhan. Maka dari itu dan kita butuh sesama. Kalau saudara mau belajar hidup selflessly, tidak mementingkan diri sendiri, saudara harus tertanam. Berusahalah buat waktu saudara. Kegiatan gereja kita nanti di pengumuman saudara bisa lihat. Begitu banyaknya. Baik online, hampir semua online ya. Itu saudara tinggal pilih, nah linknya sama lagi, tinggal klik link yang sama. Tertanam dulu saudara. Tertanam. Supaya apa? Saudara punya tempat ketika saudara lemah. Saudara itu bisa ditolong. Kita di sini bukan saling menjudge ya. Tapi di sisi lain kita juga harus bangun culture, berani menegur kalau ada yang salah. Bukan judging, kalau judging itu sampai membunuh orang itu saudara. Emang lu gak bakal bisa berubah lu. Udah gua doain, jungkir balik juga lu gak bakal berubah. Sampai kiamat juga lu gak bakal berubah. Itu judging saudara. Tapi kalau menegur, bro, ya kan. Ayolah, kan firman Tuhan bilang begini. Ini tuh salah, ayo kita kembali sama Tuhan. Jadikan saya ini accountable partner. Ya, itu menegur saudara. Ada yang salah itu ditegur. Tapi jangan judging. Kalau judging juga sampai diomongin seluruh dunia pun tahu. Itu gak bagus buat komunitas saudara. Amin. Saudara mau belajar hidup selflessly? Amin. Yang pertama hati yang tulus. It's not about what we get, tapi apa yang bisa kita beri. Yang kedua kita tertanam untuk bisa melakukan tindakan nyata dalam komunitas. Yang ketiga saudara, buka diri untuk dipakai Tuhan atau masuk dan terlibat dalam pelayanan. Tapi urutannya harus jelas. Urutannya saudara tertanam dulu. Kita gak cari orang yang skillful saudara. Tapi kita cari orang yang mau tertanam dan setia. Kita lebih mementingkan karakter daripada skill. Kalau kita mau cari orang yang sangat super jago, hire. Tapi kita gak mau kayak begitu. Mau cari pembicara yang jauh lebih hebat dari saya, hire aja.
Banyak saudara. Tapi pesan yang sama yang saya sampaikan dengan orang lain yang hebat itu sampaikan. Kuncinya kan di saudara dan saya, mau melakukan atau tidak. Ayat yang sama dibahas, saya yang ngomong sama hamba Tuhan yang lain yang ngomong, kuncinya di mana? Di saudara dan saya mau nggak lakuin? Amin. Dan yang ketiga, buka diri untuk dipakai Tuhan dengan masuk dan terlibat dalam pelayanan. Setelah saudara tertanam, saudara yakin ini rumahmu, ya. Saudara baru mulai membuka hati. Ingat ya saudara, pelayanan itu apa sih? Coba kita lihat ayatnya ya. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah apa? Seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih. Yang paling penting yang pertama adalah kita melayani orang lain, saudara ya. Melayani orang lain. Jadi kalau pelayanan itu konsepnya cuma di panggung ini, salah. Ya, jadi kalau pelayanan itu konsepnya cuma yang dilihat manusia itu salah, saudara. Konsep daripada pelayanan adalah melayani orang lain. Apa yang kita bisa buat? Saudara berdoa saja untuk orang lain itu sudah melayani. Ya, saudara masak, kalau itu karunia saudara, saudara melayani. Enggak semua orang terpanggil untuk khotbah, enggak semua orang akan terpanggil untuk jadi musisi atau apa aja gitu saudara ya. Semua spesifik. Tuhan udah kasih karunia pada saudara. Makanya ada juga kalau yang gak mau melayani, ngerasa gak bisa, ya sayang banget. Pasti ada yang Tuhan kasih dalam hidup saudara yang bisa saudara lakukan. At least senyum. Ya, jadi usher itu pasti bisa saudara. Jadi kita harus yakin dulu, kita ini udah memperoleh karunia untuk menjadi pengurus. Jadi kalau pengurus itu ngurusin gitu saudara ya. Ngurusin, ada yang perlu diurus ya diurusin. Makanya kita punya istilah di sini ketua-ketua departemen. Untuk ngurusin, untuk membantu, untuk membuat semuanya yang itu jadi teratur, yang berantakan jadi baik. Amin. Buka hati saudara untuk dipakai Tuhan untuk melayani. Nah masalahnya kebanyakan kita menunggu sampai keadaan kita itu baik. Sampai semuanya, tunggu pastor sampai hutang saya lunas contoh. Tunggu pastor sampai sakit saya sembuh. Tunggu pastor sampai keadaan saya udah berlebih. Baru saya akan masuk dalam pelayanan. Saudara jangan salah ya, kadang Tuhan izinkan kita melewati lembah, satu masalah, itu justru jadi satu kekuatan bagi kita. Dengan hormat, Ibu Kim boleh saya jadiin contoh ya. Apa Ibu Kim tunggu sembuh dulu baru pelayanan? Kemarin Pastor Arke udah singgung, stage 4, cancer Bapak Ibu. Dia gak nunggu sembuh dulu, tetap pelayanan. Ada saya tahu beberapa saudara nggak nunggu keluargamu pulih dulu, tapi saudara tetap berusaha untuk melayani. Saya tahu beberapa saudara mungkin lagi struggle dalam hal keuangan, tapi saudara tetap menyediakan waktu untuk melayani Tuhan. Saudara ketika orang lain melihat, orang ini juga lagi bermasalah loh, tapi dia tetap melayani, disitulah kekuatan kita. Jadi berkat buat orang lain. Hari ini rasa-rasanya kalau bersaksi atau berdoa untuk orang yang sakit cancer. Ibu Kim jauh lebih powerful daripada saya yang gak pernah cancer saudara. Kenapa? Karena orang yang mengalami sendiri itu kesaksiannya luar biasa. Seorang yang keluarganya pernah hancur dipulihkan Tuhan ketika dia bersaksi bahwa kebaikan Tuhan memulihkan keluarganya itu sangat powerful saudara. Daripada saya khotbahin saudara tentang keluarga. Saudara harus dengar bahwa Tuhan itu sanggup memulihkan. Dan hati Tuhan emang memulihkan. Tidak ada perceraian saudara. Amin.
Jadi harus ada kerelaan untuk mengenyampingkan kenyamanan pribadi untuk kepentingan orang lain. Tenang saudara, saya udah hampir selesai. Mungkin Bro Simon boleh temenin saya lah di depan sini. Nah saudara, dalam hal hidup selflessly, Tuhan itu gak menuntut saudara untuk pakai kekuatan saudara. Ya, sekali lagi, kalau pakai kekuatan kita, gak mungkin kita sanggup mengasihi orang. Apalagi pasangan kita yang seringkali mungkin nyebelin. Saudara. Yang paling nyebelin kan orang terdekat kita ya, kadang ya. Bukan kamu kok, Stephanie ya. Orang yang paling nyebelin bisa anak kita. Orang yang nyebelin itu bisa teman dekat kerja kita. Tuhan gak minta saudara pakai kekuatan sendiri. Tuhanlah yang memprovide apa yang saudara perlu untuk saudara itu bisa mengasihi. Yang sudah jelas kekuatan kita adalah kasih Tuhan itu sendiri, saudara. Begitu kita ter-challenge untuk mengasihi orang yang jahat sama kita, langsung ingat kasih kebaikan Tuhan. Pakai kekuatan salib, saudara, untuk kita mengasihi sesama. Jangan pakai akal pikiran kita sendiri. Nggak masuk di akal. Orang yang salah bukan saya, kenapa saya yang harus baik-baik sama dia? Minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus adalah teladan dan sumber kekuatan kita. Karena kita telah menerima kasih yang begitu besar. Maka itu, kalau kita sadar kita udah terima kasih yang besar itu, kita pasti dengan sendirinya nggak bisa diem. Pasti kita cerita tentang kebaikan Tuhan. Kita bisa share kasih itu kepada sesama kita. Kita bisa mengosongkan diri. Kita bisa mengenyampingkan kepentingan-kepentingan pribadi untuk kepentingan bersama, untuk kemajuan kerajaan Allah. Dan yang kedua, kita punya Roh Kudus, saudara, yang memampukan kita. Saya sering berdoa, Tuhan, beri saya terus kerendahan hati, Tuhan. Biarlah saya gak jadi orang yang egois. Tapi saya bisa menjadi orang yang penuh kasih sama orang lain. Saya rasanya hari ini udah kebal, saudara. Mau orang caci maki kayak apa. Rasanya udah gak ngaruh. Malah semakin saya bisa mengasihi orang itu. Saya tahu orang-orang yang begitu, orang-orang yang butuh kasih dari Tuhan. Dijelekin, gak masalah. Saudara. Selama kita berjalan dalam kebenaran, kita gak akan pernah bisa nyenengin semua orang. Tapi emang bukan itu tujuannya, kita hanya menyenangkan hati Tuhan. Selama kita fokusnya menyenangkan hati Tuhan, percayalah, semua akan baik-baik aja. Ya, nah ini ending saya, saudara. Dampak daripada hidup yang mengosongkan diri sendiri. Yang pertama, percaya saudara, gereja ini akan menjadi tempat yang aman. Dan akan ada yang namanya pertumbuhan. Amin. Saya ikut bersuka cita ketika seorang bapak berdoa untuk anaknya. Untuk kembali kepada Tuhan. Aktif dalam gereja dan pelayanan. Dan hari ini dijawab Tuhan. Saya ikut bersuka cita, saudara. Itu bukti bahwa gereja ada pertumbuhan. Bukan untuk kemuliaan satu orang, dua orang. Enggak, saudara, enggak ada. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika saudara dijamah Tuhan, ketika saudara bertumbuh di dalam Tuhan, yang paling deserve all the glory, itu Tuhan sendiri, saudara. Tuhan yang layak terima kemuliaan itu. Dan yang kedua, kalau kita bisa hidup selflessly, dengan memiliki hati yang tulus, tertanam dalam komunitas, memberi diri untuk melayani. Yang kedua, pasti akan muncul banyak kesaksian-kesaksian yang hidup. Amin. Hari ini kita lagi membiasakan di grup Impact, Pak Tony sedang mengkampanyekan. Ayo, siapa saudara yang mengalami berkat Tuhan?
disaksikan di grup impact, ya. Cerita tentang kebaikan Tuhan. Begitu banyak kebaikan Tuhan. Dan pasti akan terus bermunculan kesaksian-kesaksian yang luar biasa ketika kita hidup selflessly. Amin. Dan yang ketiga, akan tumbuh kesatuan dan sukacita dalam melayani Tuhan. Sekali lagi saya ulang ini saudara. Kita akan intim, ya, kita akan dekat, kita akan intim. Ada 3 hal tahapannya. Yang pertama, dengan siapa kita, saya gak akan bosan-bosan ini sampaikan kepada saudara. Makanya saya percaya pentingnya komunitas, pentingnya kita berdoa bersama, pentingnya mesbah keluarga. Yang pertama, tingkatannya yang pertama adalah dengan siapa kita berdoa. Kalau saudara berdoa dengan istrimu dan anak-anakmu, maka saudara akan intim dengan istri dan anak-anak saudara. Kalau saudara berdoa dengan sesama jemaat ini, saudara akan intim satu sama lain. Kalau saudara setiap departemen-departemen yang ada suka berdoa bersama, termasuk tim musik, saudara akan intim. Yang bikin intim itu bukan barbekyuan. Yang bikin intim itu bukan outing itu saudara, bukan. Tapi bagaimana kesatuan itu dimulai dari doa. Yang kedua, kepada siapa? Yang pertama dengan siapa, yang kedua kepada siapa saudara berdoa. Tentunya saudara berdoa kepada Tuhan. Engkau akan intim dengan Tuhan ketika engkau berdoa kepada Tuhan dengan sendirinya. Gimana pastor, aku kok susah banget sih hidup deket Tuhan. Ya udah, doa dulu sama Tuhan. Mulainya dari situ. Baca firman Tuhan. Nggak ngerti pastor, nggak apa-apa, jangan putus asa terus. Bahkan sekarang kalau saudara mau belajar, sudah banyak renungan-renungan setiap hari dibagikan. Pastor Andri bagikan, beberapa saudara suka membagikan renungan. Itu udah bisa banyak saudara belajar. Oke, saya gak mau terlalu lebar. Dengan siapa? Kepada yang ketiga. Siapa yang saudara doakan? Ini yang ketiga. Siapa yang saudara doakan? Kalau engkau berdoa untuk musuhmu, yang kelihatannya musuh, tapi belas kasihan Tuhan itu bisa mengalir lewat hidup saudara. Saudara pasti akan intim dengan dia one day. Saudara bisa dekat, siapa lagi yang saudara doakan? Saudara mau, pastor, saya tuh gak bisa deket sama mertua. Kalau ngomong jutek, kalau ngomong tuh kayak tajam banget. Saudara mau deket sama mertua, doain. One day engkau akan deket sama mertuamu. Saya gak bisa deket sama bos saya nih, orangnya, waduh gimana? Doain, saudara. Pasti one day saudara bisa deket sama dia. Dengan, kepada, dan siapa yang saudara doakan. Itu tahapannya saudara. Keintiman di alam jasmani ini harus dimulai dari keintiman di alam roh. Terutama doakan istri anak-anakmu. Doakan pasanganmu, suami anak-anakmu. Setiap hari. Maka saudara akan intim. Ayat terakhir saudara. Ayat terakhir. 1 Petrus 4 ayat 2 dulu kita baca. 2, 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia atau keinginan sendiri. Tetapi menurut apa? Kehendak Allah. Cari kehendak Allah, itu yang paling penting dalam hidup kita. Menyampingkan kepentingan sendiri. Dan ini yang paling terakhir. Ayat 13 sampai 16. 1 Petrus 4 ayat 13 sampai 16. 2, 3. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ayat terakhir. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai apa? Pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu
melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah saudara dan saya, kalaupun kita harus menderita, bukan karena penderitaan, karena kejahatan kita. Hidup ini penuh penderitaan. Tapi saudara mau menderita karena Kristus atau mau menderita karena dosa, itu pilihan saudara. Tuhan gak pernah menjanjikan hidup yang selalu nyaman, saudara. Pasti kita menghadapi tantangan dalam hidup ini. Ya, tapi kalau kita menderita karena Tuhan, selalu ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Bahkan itu tanda kalau kita menderita karena Tuhan, tanda bahwa roh Allah itu ada pada kita. Amin. Sore ini kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Saya berhenti berbicara. Roh Kudus, Engkau yang terus berbicara kepada setiap hati kami. Hamba-Mu berbicara Tuhan dengan hati yang tulus Tuhan. Tidak ada agenda apapun dalam firman Tuhan ini. Bahkan firman ini juga untuk diriku sendiri Tuhan. Biar aku terus mau belajar untuk mengosongkan diriku Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan yang ada juga belajar Tuhan untuk bisa hidup selflessly. Tidak mementingkan diri sendiri. Memiliki hati untuk berbagi. Hati untuk melayani satu sama lain. Hati untuk mendoakan satu sama lain. Mensupport, mendukung satu sama lain. Bahkan bertumbuh Tuhan di dalam Tuhan. Bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan. Bertumbuh supaya dalam karakter-karakter Kristus itu ada dalam hidup kami Tuhan. Biar dijauhkan daripada jemaat-Mu, komunitas ini Tuhan. Hati yang sombong, hati yang merasa paling benar, hati yang suka judging Tuhan kepada orang lain. Itu kami patahkan, kami buang di dalam nama Yesus. Biar setiap kami semakin diikat dengan tali kasih persaudaraan. Perkataan kami adalah perkataan yang lemah lembut. Perkataan kami adalah perkataan firman Tuhan. Sebab firman-Mu itulah yang kebenaran dalam segala sesuatunya Tuhan. Perbuatan kami juga mencerminkan value-value kerajaan Allah Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang sabar Tuhan. Ampuni kami kalau kami sombong, ampuni kami Tuhan kalau kami ini Tuhan. Masih hidup untuk diri sendiri Tuhan. Semua fokusnya untuk aku dan aku Tuhan. Tapi sore hari ini firman Tuhan mengajarkan kami dengan paradigma yang baru. Bahwa sesungguhnya hidup ini bukanlah tentang apa yang kami terima. Tapi tentang apa yang bisa kami beri. Apa yang bisa kami kontribusikan untuk pelebaran kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Tuhan komunitas gereja-Mu ini Tuhan. Gereja Rock ini milik-Mu Tuhan. Akan menjadi tempat yang aman. Dan akan ada pertumbuhan Tuhan di gereja ini. Yang kedua, gereja ini akan menjadi tempat Tuhan. Di mana kami bisa mempraktekkan kasih Tuhan itu dalam hidup setiap kami. Akan muncul Tuhan kesaksian-kesaksian yang baru. Bagaimana pertolongan Tuhan sungguh nyata kepada kami yang mau taat dan setia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Akan ada kesatuan di tengah-tengah anak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Boleh singers